Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian, anak-anak MIPA, anak-anak yang saya banggakan, kelas 10 SMA Negeri 1 Prambon. Ketemu lagi dengan matematika peminatan. Pada pertemuan ke-6 ini, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang persamaan eksponen. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari macam-macam persamaan eksponen yang disajikan oleh Ibu Nindya Vega Permata. Beberapa hal yang perlu kamu ingat adalah apa itu definisi persamaan eksponen. Kalian kemarin sudah mengetahuinya bahwa persamaan eksponen adalah persamaan bentuk eksponen yang memuat variabel. Kemudian kalian juga harus tahu penyelesaian dari persamaan eksponen itu adalah penyelesaian dalam menyelesaikan variabel X. Jadi semua nilai X yang memenuhi persamaan eksponen tersebut. Lalu kalian juga harus tahu istilah-istilah yang ada pada eksponen, yaitu ada yang disebut dengan basis atau bilangan pokok, kemudian ada yang disebut dengan pangkat atau eksponen. Misalnya, ada A pangkat N, maka A itu disebut dengan basis atau bilangan pokok, dan N disebut dengan pangkat. Kemudian lagi ada B pangkat Fx, maka mana yang disebut basis? Basisnya adalah B, pangkatnya atau eksponennya adalah F pangkat Fx. Pangkatnya adalah Fx. Pangkatnya di sini berbentuk fungsi, sedangkan bilangan pokoknya berbentuk bilangan real biasa. Lagi ada Hx pangkat Fx. Perhatikan, bilangan pokoknya berbentuk fungsi atau basisnya berbentuk fungsi, kemudian pangkatnya atau eksponennya juga berbentuk fungsi. Bentuk-bentuk persamaan eksponen yang akan kita pelajari adalah yang pertama, bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat N. Kemudian lagi bentuk yang kedua adalah bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Artinya pangkatnya saja yang berupa fungsi. Kemudian bentuk yang ketiga, A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Perhatikan, bilangan pokoknya tidak sama, tapi fungsinya yang sama. Kemudian bentuk yang keempat adalah Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Yang perlu kamu ingat, jangan mengingat Hx Fx-nya karena ini letaknya bisa dibolak-balik ya. Yang perlu kamu ingat adalah fungsi atau bilangan pokoknya fungsinya sama. Saya ulangi, bilangan pokoknya fungsinya sama, sedangkan pangkatnya fungsinya berbeda. Kebalikannya dengan nomor 4, yang sama adalah pangkatnya. Saya ulangi, untuk nomor 5, kebalikan dari nomor 4, yang sama adalah pangkatnya. Bilangan pokoknya berbeda, sehingga berbentuk Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Kemudian yang keenam adalah berbentuk fungsi kuadrat. Jadi bilangan berpangkat tetapi berbentuk fungsi kuadrat. Yang sudah kamu pelajari adalah bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga, bentuk yang keempat. Hari ini kita akan mempelajari bentuk yang kelima dan
bentuk yang ke-6. Bagaimana menyelesaikan persamaan yang berbentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx? Sekali lagi mengingatnya adalah pangkatnya yang sama, bilangan pokok atau basisnya berbeda. Jika ada fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka penyelesaiannya ada 3 macam. Yang pertama adalah fx sama dengan gx atau bilangan pokoknya yang harus sama karena pangkatnya sudah sama. Yang kedua, fx sama dengan min gx. Artinya apa? Bilangan pokoknya saling negatif. Tetapi ada syarat. Apa syaratnya? Pangkatnya harus genap. Karena bilangan negatif kalau dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya merupakan bilangan positif sama dengan ruas kiri. Kemungkinan yang ketiga adalah hx sama dengan 0, pangkatnya sama dengan 0, karena berapapun pangkat 0 hasilnya sama dengan 1, asalkan tidak 0, maka disyaratkan pangkatnya boleh sama dengan 0, tapi dengan syarat bilangan pokoknya tidak 0. Apa bilangan pokoknya? Fx dan Gx. Berarti syarat yang ketiga atau kemungkinan yang ketiga adalah Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx tidak sama dengan 0 dan Gx tidak sama dengan 0. Contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian dari 2x-1 pangkat x plus 2 sama dengan x plus 1 pangkat x plus 2. Kalian harus memperhatikan baik-baik bagaimana bentuk fungsi dari eksponen ini. 2x-1 itu adalah bilangan pokok dan x plus 1 juga bilangan pokok, sedangkan pangkatnya adalah x plus 2. Bagaimana penyelesaiannya? Sebelum saya menyelesaikan soal nomor 1, usahakan sekarang di pause, kemudian kalian mencobanya sendiri. Setelah kalian mencoba, kemudian kalian play lagi. Jawaban kalian cocokkan dengan hasil pekerjaan saya. Menyelesaikannya, maka kamu harus tahu. Kalau kamu misalkan seperti yang tadi, berarti ini fx-nya saya misalkan sama dengan 2x min 1. Ini adalah bilangan pokoknya. Lalu bilangan pokok yang satunya lagi adalah gx sama dengan x plus 1, sedangkan pangkatnya atau hx sama dengan x plus 2. Saya ulangi, fx sama dengan 2x min 1, gx sama dengan x plus 1, hx sama dengan x plus 2. Karena tadi ada 3 cara penyelesaiannya, maka solusi yang pertama, fx sama dengan gx. Berarti 2x min 1 sama dengan x plus 1. Kemudian penyelesaiannya 2x min x sama dengan 1 plus 1, x sama dengan 2. Ini tidak ada syarat, berarti x sama dengan 2 merupakan penyelesaian. Solusi yang kedua, fx sama dengan min gx.
Tapi dengan syarat pangkatnya harus genap. Berarti penyelesaiannya 2x min 1 sama dengan min x plus 1. Jangan lupa tanda kurung karena ini negatif 2 suku. Kemudian saya uraikan 2x min 1 sama dengan min x min 1. Penyelesaiannya 2x plus x sama dengan 1 min 1, sehingga 3x sama dengan 0, jadi x sama dengan 0. Ini masih harus kita lihat syaratnya, kita cek untuk syaratnya. Untuk x sama dengan 0, maka H0, perhatikan H0 itu adalah pangkatnya, sama dengan 0 plus 2, hasilnya genap. Karena H0 genap, maka 0 merupakan penyelesaian. Berikutnya solusi yang ketiga. Solusi yang ketiga, pangkatnya sama dengan 0 dengan syarat bilangan pokok tidak boleh sama dengan 0. Atau Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx tidak boleh sama dengan 0 dan Gx tidak boleh sama dengan 0. Baik, Hx sama dengan 0, berarti x plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Kita cek untuk x sama dengan min 2. Bagaimana Fx? Fx berarti F min 2. F min 2 sama dengan 2 kali min 2 min 1. Hasilnya min 5. Tidak sama dengan 0. Kita cek lagi Gx. Gx sama dengan x plus 1. Berarti G min 2 sama dengan min 2 plus 1 sama dengan min 1. Dan juga tidak sama dengan 0. Karena F min 2 tidak sama dengan 0 dan G min 2 tidak sama dengan 0, maka min 2 merupakan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 2, 0, dan 2. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari 4x min 3 pangkat x plus 1 sama dengan 2x plus 5 pangkat x plus 1. Maka penyelesaiannya usahakan ditulis dulu mana Fx, mana Gx-nya supaya nanti tidak bingung. Ini berarti Fx sama dengan 4x min 3. Kemudian Gx sama dengan 2x plus 5, sedangkan Hx-nya sama dengan x plus 1. Sekali lagi, di sini Hx berfungsi sebagai pangkat. Solusi yang pertama, Fx sama dengan Gx. Bilangan pokoknya yang harus sama karena pangkatnya sudah sama. Berarti 4x min 3 sama dengan 2x plus 5. 4x min 2x sama dengan 5 plus 3. Kemudian 2x sama dengan 8, sehingga x sama dengan 4. Tidak ada syarat, berarti x sama dengan 4 merupakan penyelesaian. Solusi yang kedua, Fx sama dengan min Gx dengan syarat pangkatnya harus genap. Berarti 4x min 3 sama dengan min dalam kurung 2x plus 5. Lalu 2x min 3 sama dengan min 2x min 5, sehingga 4x plus 2x sama dengan 3 min 5, 6x sama dengan min 2, jadi x sama dengan min 1/3.
Sekarang kita cek untuk X sama dengan min sepertiga. Maka H min sepertiga berarti sama dengan min 1/3 plus 1. Hasilnya sama dengan 2/3. 2/3 tidak genap. Jadi H min 1/3 tidak genap, maka min sepertiga bukan merupakan penyelesaian. Solusi yang ketiga. Pangkatnya sama dengan 0 dengan syarat bilangan pokok tidak boleh sama dengan 0. Berarti Hx sama dengan 0. Maka X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Cek, sekarang kita cek untuk X sama dengan min 1. Maka Fx, F min 1-nya sama dengan min 7. Dan tidak sama dengan 0. G min 1. G min 1 hasilnya 2 kali min 1 plus 5. Hasilnya sama dengan 3. Juga tidak sama dengan 0. Karena F min 1 tidak sama dengan 0 dan G min 1 tidak sama dengan 0, maka min 1 merupakan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 4. Bentuk yang keenam yang harus kalian pelajari adalah berbentuk persamaan kuadrat. Jadi persamaan eksponen yang berbentuk persamaan kuadrat. Jika A kali A pangkat Fx kuadrat plus B kali A pangkat Fx plus C sama dengan 0, perhatikan keterangannya. Keterangan yang ada di sini, perhatikan. A tidak boleh sama dengan 0. A tidak boleh sama dengan 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Saya ulangi, A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1. Bukan berarti A lebih dari 1, karena antara bilangan 0 dan bilangan 1 itu ada bilangan, yaitu bilangan pecahan. Jadi, bilangan pokoknya A-nya ini boleh berupa pecahan, tetapi tidak boleh sama dengan 1, karena 1 pangkat berapapun hasilnya sama dengan 1. Kemudian dengan syarat lagi A, B, dan C bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Ini A besar. Ya, jadi ini yang dimaksud adalah ini A besar. Ini tadi kekeliruan ngetiknya. A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A besar sama dengan 0, maka ini bukan berbentuk persamaan kuadrat lagi, tetapi merupakan persamaan biasa yang sudah kalian pelajari di bentuk pertama. Jadi ini A besar tidak boleh sama dengan 0. Maka penyelesaiannya bagaimana? Menggunakan pemisalan. Dimisalkan Y sama dengan A pangkat Fx. Jadi A pangkat Fx ini dimisalkan sama dengan Y. Sehingga diperoleh persamaan karena ini sama dengan Y, A pangkat Fx sama dengan Y, hasilnya berarti A, Y pangkat 2, A, Y pangkat 2, A, Y kuadrat, plus B. B-nya ini tadi dimisalkan Y, berarti plus B, Y, plus C sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Di SMP kalian sudah bisa menyelesaikan persamaan kuadrat. Penyelesaiannya yang sudah kalian ketahui dengan cara memfaktorkan. Setelah nilai Y diperoleh, maka disubstitusikan kembali ke permisalan. Jadi setelah nilai Y didapat, berarti Y lalu disubstitusikan ke A pangkat Fx, sehingga diperolehlah nilai X. Saya beri contoh.
Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen 3 pangkat 2x min 10 pangkat 3x plus 9 sama dengan 0. Penyelesaiannya, saya misalkan 3 pangkat x sama dengan y. Maka persamaan 3 pangkat 2x min 10 kali 3 pangkat x plus 9 sama dengan 0 dapat ditulis menjadi 3 pangkat x kuadrat. Perhatikan, 3 pangkat 2x boleh saya tulis menjadi 3 pangkat x pangkat 2. Kemudian yang kedua ini tetap 10 min 3 pangkat x plus 9 sama dengan 0. Karena tadi sudah dimisalkan bahwa 3 pangkat x sama dengan y, berarti persamaan itu menjadi y kuadrat min 10y plus 9 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat biasa. Penyelesaiannya kita faktorkan untuk y kuadrat min 10y sama dengan plus 9 sama dengan 0. Berarti ini adalah y min 9 kali y min 1 sama dengan 0. Berarti y min 9 sama dengan 0 atau y min 1 sama dengan 0. Ini y sama dengan 9 atau y sama dengan 1. Kemudian kita kembalikan ke permisalan tadi. Y-nya tadi sama dengan apa? 3 pangkat x. Y sama dengan 3 pangkat x. Nah, padahal di sini y sama dengan 9. Berarti 3 pangkat x sama dengan 9. Ini sama-sama nilai y. Kemudian kita selesaikan persamaan eksponen ini. 3 pangkat x sama dengan 3 pangkat 2. Jadi x sama dengan 2. Untuk y yang sama dengan 1 bagaimana? Berarti tetap sama, y-nya sama dengan 3 pangkat x. Ini berarti 3 pangkat x sama dengan 1. Nah, kalian juga sudah tahu bahwa 1 itu adalah 3 pangkat 0. Harus kita ubah dulu dengan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Jadi, x sama dengan 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan 0 dan 2. Contoh yang kedua. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 2x dikurangi 3 kali 2 pangkat x plus 1 ditambah 8 sama dengan 0. Bagaimana menyelesaikan persamaan eksponen yang berbentuk seperti ini? Ingat, ini 2 pangkat 2x bisa saya tulis sebagai 2 pangkat x dipangkatkan 2. 2 pangkat x pangkat 2. Kemudian dikurangi 3 kali 2 pangkat x plus 1. 2 pangkat x plus 1 bisa saya uraikan menjadi 2 pangkat x kali 2 pangkat 1. Kemudian ditambah 8 sama dengan 0. Ini
2 pangkat X, tetap saya tulis 2 pangkat X, pangkat 2 dikurangi 3 kali 2. 3 kali 2 pangkat 1, hasilnya sama dengan 6 kali 2 pangkat X, ditambah 8 sama dengan 0. Sudah berbentuk persamaan kuadrat seperti ini, lalu kita misalkan. Saya misalkan, permisalannya tidak harus Y, boleh huruf apapun. Boleh P, boleh S, boleh apa ya. Ini saya misalkan Y sama dengan 2 pangkat X. Maka persamaan ini menjadi Y kuadrat, karena ini masih ada kuadrat, kemudian dikurangi 6Y plus 8 sama dengan 0. Tetap ini. Nah, ini sudah persamaan kuadrat biasa. Kemudian penyelesaiannya kita faktorkan. Saya faktorkan hasilnya, berarti ini Y min 4 kali Y min 2 sama dengan 0. Y min 4 sama dengan 0 atau Y min 2 sama dengan 0. Ini berarti Y sama dengan 4 atau Y sama dengan 2. Untuk Y sama dengan 4, kita kembalikan ke permisalan semula ini tadi. Ke permisalan semula. Y kita ganti dengan 2 pangkat X. Karena di sini Y-nya sama dengan 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan 4. Ini persamaan eksponen biasa. Kita ganti ini menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Berarti ini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Bilangan pokok sudah sama, berarti X sama dengan 2. Nah, sekarang untuk yang ada di sini, berarti Y-nya sama dengan 2. Di sini Y-nya sama dengan 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2. 2 itu adalah sama saja dengan 2 pangkat 1. Berarti X sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen yang berbentuk 2 pangkat 2X min 3 kali 2 pangkat X plus 1 plus 8 sama dengan 0 adalah 1 dan 2. Anak-anak, demikianlah penjelasan tentang persamaan eksponen. Berarti untuk persamaan eksponen sudah 6 bentuk yang saya berikan. Untuk pemantapan, sebagai pemantapan, silahkan kalian mengerjakan uji kompetensi 3 yang ada di modul kalian. Saya ulangi, untuk pemantapan silahkan kalian mengerjakan uji kompetensi 3 halaman 25 nomor 1 sampai 9. Kerjakan di buku LKS masing-masing. Usahakan ada caranya meskipun singkat. Kalau memang tidak cukup di buku LKS-mu, ya diberi tambahan kertas, kemudian dikumpulkan 2 minggu setelah pertemuan hari ini. Dikumpulkan pada saat kita visit school. Demikianlah pertemuan materi matematika peminatan kalian pada kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jika ada kesulitan, kalian sudah tahu ya, bisa lewat WhatsApp, bisa juga lewat komen di link YouTube ini. Silahkan komen. Boleh ya kalau saya bilang silahkan komen, like, and subscribe. Gitu. Oke. Selamat belajar matematika, karena matematika itu menyenangkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.